Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat Pak Yadi atau yang biasa dipanggil Pak Ida ya Pak. Terima kasih sebelumnya Pak sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Perkenalkan kami dari mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Pamulang, program studi Media Pendidikan Islam, Asal Islam, yang kita berada di semester 4. Yang kedatangan ke sini akan menanyakan beberapa hal, pertanyaan tentang SINDIK atau Sistem Informasi Pendidikan. Apa sih yang dikelola, yang dikelola oleh sekolah ini ya Pak? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa Pamulang yang jurusan manajemen pendidikan yang sudah memilih SMK Generasi Madani sebagai bahan untuk pemenuhan tugas mata kuliah hari ini. Dan hari ini mungkin teknisnya kami terima, saya selaku Pak Idai yang mewakili teman-teman dalam hal wawancara pada tadi. Silakan boleh dimulai. Mungkin dari pertanyaan pertama ya Pak. Nah, sebelumnya kita juga saya ceritakan sedikit tentang profil sekolah ini, misalnya sekolah mungkin jumlah siswa dan siswa yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun terkait asal muasal sekolah SMK Generasi Madani ini, yang pertama adalah saya mewakili ibu kepala sekolah karena memang satu lain hal nggak bisa hadir hari ini. Jadi saya Pak Yadi dipanggil Pak Ida ya pindah seperti itu mewakili teman-teman. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat teman-teman semua di sini. Berbicara terkait SMK Generasi Madani lahir tahun 2011. Waktu itu mungkin ada sekitar 30 siswa seperti itu di angkatan pertama sampai dengan sekarang angkatan 14. Mungkin totalnya di sekarang itu mungkin 300 siswa seperti itu. Adapun SMK Generasi Madani terbagi dua jurusan. Sebelumnya mungkin jurusan multimedia dan rekayasa perangkat lunak. Karena seiring berkembangnya kurikulum maka berubah dari multimedia menjadi broadcast. Adapun rekayasa perangkat lunak berubah menjadi PPLG. PPLG itu adalah pengembangan perangkat lunak dan JIM. Kalau broadcast mungkin sudah kenal semua, yaitu berhubungan dengan multimedia. Adapun SMK Generasi Madani ini menggunakan satu shift pagi aja, jadi nggak pakai dua shift. Kemudian ada pembelajarannya ditambahkan juga mata pelajaran tahsin dan tahfiz Al-Quran. Itu yang ditambahkan. Kemudian juga ada pelaksanaan sholat duha di pagi hari. Seperti itu. Sampai dengan sekarang di 2011 sampai dengan sekarang masih konsisten terkait tahfiz dan tahsin dan pelaksanaan sholat duha seperti itu. Secara lihat. Memang secara dari 2011 sekarang pun tetap berkembang masih tetap juga konsisten ya. Yang berhubungan tahfiz dan duha. Baik Pak, selanjutnya yang kami tanyakan nih tentang SINDIK ya Pak. Di sekolah ini tuh menggunakan sistem informasi yang seperti apa? Yang lebih detailnya sistem informasi apa terkait IT-an kah? Oh, seperti pendataan siswa ataupun pendataan nilai-nilai gitu. Nilainya. Yang pertama bahwa pendataan siswa itu terbagi 3 poros. Yang pertama poros pertama di tata usaha. Yang poros kedua adalah di dapodik operator. Yang ketiga adalah di kurikuluman. Jadi kurikuluman punya data khusus anak kelas 12 yang lebih spesifik. Kalau tata usaha lebih umum seperti itu karena setiap pelaksanaan PPDB atau penerimaan peserta didik baru itu adalah garda terdepan adalah tata usaha. Data dari tata usaha bakal dikonversi oleh operator dapodik seperti itu. Baru dari operator ketika sudah valid maka akan oleh kurikulum seperti itu. Adapun pengolahan nilai itu jatuh di wakaf kurikulum yang mengolah terkait nilai penilaian seperti itu, entah itu SNBP, SNBT ataupun berhubungan dengan akademik. Berarti kalau untuk penginputan data itu sudah ada tugas masing-masing. Dan juga untuk validasi dan pengawasannya itu? Validasi pengawasan dari pengawas pembina atau dari mana? Iya, dari data kan dimasukkan ya Pak. Betul. Ya, itu apakah data yang diinput itu ada proses pengecekan validasi dulu? Kalau ada biasanya itu siapa yang bertanggung jawab? Terkait proses pengecekan dan valid itu ada di tingkat operator. Karena memang bahan mentah itu proses data awal ada di tata usaha. Data yang mentah kemudian disortir oleh operator, baik terkait NIK-nya, kemudian data orang tua, biodata peserta didik, sampai dengan NSN seperti itu. Jadi yang memvalidkan adalah operator. Ketika memang ada kendala, operator akan koordinasi dengan operator provinsi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tindak NIK-nya tidak terbaca, tindak NSN-nya ganda seperti itu, maka operator yang bakal mengusahakan bagaimana atas nama tindak ini bakal valid seperti itu. Baik, seperti selama ini sama menggunakan sistem ini, Pak, apakah itu mengalami kendala tertentu? Betul.
Terkait sistem manajemen peserta didik, ini karena memang levelnya adalah nasional, maka setiap tahun atau setiap per semester ada update rilis dapodik baru seperti itu. Jadi per semester, baik itu di bulan Juni maupun di bulan Januari, di sini ada rilis update dapodik seperti itu, penambahan fitur yang lainnya. Yang terbaru ada di tahun kemarin bahwa di dapodik itu menggunakan sistem e-ijazah, yang mana ijazah yang dulu adalah tulis tangan, sekarang udah menggunakan sistem ijazah, sudah otomatis. Baik, selanjutnya Pak, menurut Bapak apakah sistem ini sudah berjalan dengan efektif? Sehubungan dengan operator di tingkat nasional dapodik, ini otomatis sistemnya sudah cek seperti itu, jadi nggak mengalami bugs atau yang lain. Karena semua sekolah dari level SD, PAUD semuanya menggunakan dapodik. Apakah mungkin nih Pak, ada hal yang ingin diperbaiki atau dikembangkan dari sistem ini? Terkait pengembangan, karena memang kita nggak punya otoritas sistem yang megang kendali, karena yang punya kendali itu adalah pemerintah nasional. Kami menggunakan yaitu namanya smkgm.com kali ya, situs ya. Itu adalah situs yang emang internal, yang kita punya kendali untuk mengolahnya tersebut seperti itu. Terkait ujian, kemudian PJJ, pembelajaran jauh dan yang lainnya semuanya terstruktur di sistem e-learning yang tadi smkgm.com. Jadi kalau dapodik kita hanya menggunakan, tapi nggak punya akses untuk memodifikasi seperti itu. Kalau dari sistem masih menggunakan sistem guna kosong Pak untuk kelulusan atau bagaimana? Baik, kalau untuk kelulusan ini terbagi beberapa tahapan ya untuk siswa yang dinyatakan lulus. Yang pertama ada namanya ujian praktek. Ujian praktek ini sasarannya adalah mata pelajaran non produktif seperti matematika, bahasa Inggris dan kawan-kawannya. Non produktif ya. Ujian praktek sasarannya adalah mata pelajaran non produktif. Setelah ujian praktek itu ada namanya munakosa. Munakosa itu adalah ujian yang berhubungan dengan taktis tadi, hafalan juz 30. Hafalan juz 30. Pak, gimana kalau anak yang udah hafal juz 30 berarti juz 28, 29 dan seterusnya. Kemudian setelah munakosa itu ada namanya ujian sekolah, yaitu sama seperti itu. Ujian yang non produktif dan non produktif secara teori. Kemudian ditutup tadi uji kom, uji kompetensi, yaitu ujian yang khusus untuk produktif, baik BC maupun PPLT. Jadi ada 3 tahapan: ujian praktek, munakosa, ujian sekolah, dan yang ketiga adalah uji kompetensi. Seperti itu. Jadi syarat untuk lulus mengikuti 4 ujian tersebut. Juga menjadi mencicipi langsung bagaimana rasanya menurut Pak Ibu? Kasih saya pribadi ya teman-teman mahasiswa gitu, dari kurikulum itu tahun 2019 ya, sekarang 2026 ya, berarti hampir 7 tahun seperti itu. Prinsip manajemen kan mengatur ya, manage dan juga mengatur. Saya pribadi teman-teman kalau saya lebih menciptakan dulu support system ya. Sehebat apapun orang yang di atas, tapi dia nggak punya support system di bawah gitu ya, toxic people misalnya ya, percuma bakal runtuh jatuhnya. Jadi manajemen itu saya pribadi yang emang selama 7 tahun kita harus menemukan dulu orang-orang itu seperti itu, baru kita berjalan bareng-bareng seperti itu. Karena emang manajemen itu kan menjalankan yang mengatur ya. Kalau orang yang toxic itu gitu kan ya masih ada di lingkaran itu pasti nggak akan bisa. Makanya yang pertama adalah kita butuh support system yang bagus. Jadi kalau kita punya gagasan, saya pribadi nih pengen nggak mau pakai kertas ujian, itu pengennya pakainya CBT gitu kan, lebih memudahkan. Saya harus menggiring ke teman-teman dulu, harus support saya dulu. Kalau ada yang punya mental block susah, nggak akan bisa terlaksana seperti itu. Jadi yang terpenting adalah dukungan dari bawah dulu. Jadi manajemen bakal berjalan kalau dukungan bawah berjalan seperti itu. Jadi kalau misalnya bawahnya belum berjalan, kita bawah dulu, jangan dulu menjalankan sistem kita. Rekrut dulu yang di bawahnya biasa bersuara kita. Jadi kalau memang di bawahnya udah ngikut pola kita enak membentuknya seperti apa, seperti itu. Jadi saya pribadi terkait manajemen di SMK khususnya bagian kurikulum, dibentuk dulu bawahnya guru seperti itu. Penawarannya apa sih nilai tawar kaidah untuk menggunakan CBT dibanding kertas? Kan kertas itu misalnya ada murid kita ngajar 10 kelas ya naik, gitu. Misal kertas tuh koreksi itu luar biasa capeknya mansus itu ya analisis soal. Tapi menggunakan CBT itu dengan satu detik udah beres. Jadi ada nilai tawar tuh ke bawah tuh. Oh, saya mau pindah nih dari kertas menggunakan CBT, kira-kira enaknya apa buat teman-teman seperti itu. Jadi kata-kata dari hari ini adalah ketika ngomongin manajemen, berarti rangkul dulu bawahnya biar ikut sama kita. Baru manajemen kita baru bisa jalan. Kan kalau data penerimaan siswa itu kan suka kadang naik, kadang turun, itu gimana Pak cara untuk supaya naik lagi gitu punya Jumlah kuotanya ya, jumlah kuota. Peminatnya Pak. Kalau swasta itu beda sama negeri ya. Negeri itu merem penuh, nolak lagi. Iya benar Pak. Negeri itu merem penuh, nolak. Beneran. Jadi dia nggak usah keluar huruf A ya, baru detek. PPDB udah penuh dia Iya, beda sama swasta. Swasta itu kuncinya adalah mouth to mouth, mulut ke mulut.
bagaimana peran wali kelas punya garda terdepan untuk punya peran mengunci orang tua punya satisfied puas ya sama layanan pendidikan. Contoh misalnya, salah satu usaha Pak Idai untuk menjalin dengan keberlangsungan SMK Negeri Madani itu menjalin dengan alumni sebaik mungkin, tidak ngomongin bapak, kemudian bapak respon sebaik-baiknya. Ada keterpuasan dari customer, oh gua udah milih SMK GM, udah bener loh, ketika gua udah lulus, GM masih ingat sama gua. Itu tuh penting ya, kunci konsumen itu ada dua, siswa sama orang tua. Jadi ketika orang tua dikunci sama anak, dia ketika emang dia udah nikah, udah nggak usah jauh-jauh deh, gua udah pernah ngalamin di sana gitu. Seperti itu. Tapi ketika dalam proses anaknya ada rasa trauma, gitu kan ya, orang tuanya nggak satisfied segala lupa, dia nggak mungkin RO, repeat order. Jadi yang terpenting adalah kunci konsumen. Mau kalian obrol apapun itu, gitu kan ya, program, tapi itu ternyata amanah yang sekarang ini nggak amanah sama ini seperti itu nggak jadi. Makanya saya pribadi sama teman-teman bilang sama teman-teman guru, ketika teman-teman ngajar 38 jam, 40 jam, lebih baik kita capek kebanyakan murid daripada kita lelah nggak ada murid. Beneran. Ketika kita ngajar capek banget itu. Ketika jadi guru ya, lebih baik capek ngajar murid dibanding capek nggak ada kelas yang mau diajar, nggak kebagian kelas gitu. Jadi orang guru-guru itu kalau oh iya. Jadi intinya adalah kunci siswa, kunci orang tua sebaik mungkin. Berarti itu bakal ingat. Jadi kalau guru mah nggak usah ngarepin dikasih apa segala rupa, yang penting anak satisfied, puas, orang tua puas terhadap apa yang emang sudah dijalani selama 3 tahun. Mungkin Jadi dari Pak Yai pribadi, dari kita semua ini adakah peruntukan di apa namanya di sekolah gitu Pak? Sekolah gitu. Betul. kalau kata Bidaus ya, dulu ada namanya Bidaus. Iya, betul. Nggak tahu kalau kalian itu disebutnya gen apa nih? Gen milenial, Gen Z. Gen Z. Iya. Gen Z. Yang pertama, mas sebenarnya bisa dirubah. Asal ketika menjadi guru jangan idealis. Ketika kita mengharapkan dunia, ya, tapi wajar kalau kita mengharapkan dunia. Betul, Benar nggak? betul. Karena kan biaya kos kuliahnya lumayan. Jadi sebenarnya dulu Pak dia orang yang idealis. Kalau idealis itu ruginya secara income, pendapatan. Tapi kalau kita realistis, itu nggak akan rugi secara finansial. Jadi tugas teman-teman adalah realistis, ya realistis, jangan idealis. PR-nya tidak. Kalau tadi tidak, Pak aku kan ini goalnya itu sarjana pendidikan, maksudnya cuma di sekolah. Iya. Kira-kira masih ada peluang nggak sih terkait keduniaan misalnya? Sharing. Jadi di dalam dunia pendidikan itu ada dua. Tapi nggak bisa Pak Ide paksakan juga teman-teman mau realistis atau mau Idealis. idealis. Idealis kayak gimana Pak Ide? Jadi cerita ya. Pak Ide itu orangnya idealis dulu. Ketika dulu ada penawaran 3 sekolah di awal ketika baru lulus, kita sharing nggak apa-apa ya. Ada sekolah alam ukur di Koma. Sekali satu lagi adalah sekolah Darul Jannah yang di Pakansari, dan terakhir adalah JM. Di sekolah alam dulu, besok bapak kesini ya, ada tanda kontrak sekolah alam. Kemudian yang itunya bapak minggu depan kesini ya, tanda kontrak sekolah di starter baru di Darul Jannah. Dan pada hari ini ke JM itu nggak ada murid 2019 baru dibangun JM. Dan berpikir kalau saya pilih sekolah ini pribadi survival itu nggak mau lama sama satu keadaan ya. Kalau emang di sini cuma 300.000, ya kan? Kalian ngajar les, saya pribadi ngajar les waktu itu. Ngajar lesnya itu di Cirio, semua lembaga bahasa Inggris di Cirio udah pernah cobain yang Pak Ida. Ketika udah beres dari GM, ngajar kursus siangnya sampai dengan Isa. Kursus dari siang sampai Isa itu 1,4. Di GM 300.000. Kita ngomong awal karena kalian itu butuh ngomong-ngomong kayak gini realistis dibanding kita ngomong yang lain. Nah dari situlah Pak Ida bisa survive. Jadi teman-teman kalau emang teman-teman mau pilih realistis atau idealis di zaman sekarang, untuk laki realistis. Kalau perempuan idealis, karena nanti endingnya mungkin dapetin suami yang mapan, enak, nggak mikirin. Biasanya kalau perempuan itu sebutnya gaji saya adalah gaji pribadi kalau perempuan, kalau laki-laki beda. Jadi teman-teman kalau untuk laki lebih baik realistis. Pilih sekolah pertama bangunan yang bagus, kemudian SPP-nya mahal. Seperti itu. Itu kunci ya, apalagi teman-teman. Terus upgrade diri sendiri dengan banyaknya kita seminar dan yang lainnya. Ketika kita apply satu lamaran di sekolah yang bonafit kayak School Cibubur, gitu kan ya, kemudian Alwil dan di Pakansari atau Bosowa Insani, itu gajinya juga bakal melonjak seperti itu. Jadi matangin kalau yang mau jadi guru, kalau masuk ke manajemen itu biasanya orang yayasan. Bukan ngasih pesimis ya, teman-teman kan ngomongin manajemen pendidikan kan. Tapi kalau sasarannya sekolah yayasan, teman-teman susah masuk ke dalamnya. Karena biasanya kalau yayasan itu udah tersendiri manajemennya, bukan apa ya, mempesimiskan teman-teman kalau mau jadi guru, ayo kita ngomongin dulu.
Tapi kalau swasta biasanya manajemen pendidikannya dikuasai oleh orang-orang Indonesia sendiri seperti itu. Jadi kalau kita bantu di kooperatorannya, mungkin di tata usahanya seperti itu aja sih. Tapi kalau mau guru laki-laki harus realistis, yang idealis. Nggak akan kuat, cukup aja ini. Serius. Dan perjalanan seperti itu akhirnya dilalui ya pindah dengan apa dengan 14 tahun masih stay di sini. Dan posisi sekarang kalau guru mungkin sekarang lebih enak kali ya, ada tunjangan ini dan itunya segala tempat, tapi pahit jalan ini. Kalau teman-teman sasaran dari sekolah swasta itu seperti itu. Kan untuk menjadi guru sekarang ada dua, jalurnya P3K sama pegawai negeri. Makanya sekarang mah kalau pegawai negeri mungkin itu adalah pegawai B yang di depan mata, tapi swasta dulu untuk terkait. Jadi gini tidak buat teman-teman yang dia apa tadi? Gen Z. Gen Z, Iya. realistis itu mungkin cenderung ke perempuan karena dia nggak terlalu banyak biaya kosnya. Kalau laki-laki itu luar biasa. Ngumpulin buat kita itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Pak Idai, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya serta ilmu-ilmu yang telah Pak Idai sampaikan kepada kita semua. Informasi ini sangat membantu bagi keperluan penelitian kami semua, bagi tugas kami semua, dan juga kami doakan semoga kedepannya sekolah ini yaitu generasi madani bisa lebih semakin maju, unggul, dan juga semakin menjadi yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri dari mahasiswa UNPAD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, super shy. But wait a minute while I make you mine, make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. And I wanna go out with you. Where you wanna go? Find a little spot, just sit and talk, looking pretty. Follow me. 우리 둘이 나란히 보이지? 내 눈이 갑자기 빛나지? When you say I'm a dream. You don't even know my name, dear. You don't even know my name, dear. 누구보다도 I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. 나 원래 말도 잘하고 그런데 왜 이런지 I don't like that. Something out about you, yeah, you're special and you know it, you're the top, babe. I'm super shy, super Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami sama. Aduh.